Jadi intinya lebih lanjut ya, menyangkut yang sudah tanyakan tadi, telah terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang advokat, dan berdasarkan telah atas tindakan dan perbuatan ya dari kedua ketua tadi, jadi menyikapi hal tersebut ya, untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo ya, dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan, yaitu yang pertama, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPT W2T strip U HM .1.1.1 2 Romawi tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif Sarjana Hukum dalam kurung Rasman Arif Nasution SH tanggal 2 November 2015. Yang kedua, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52 KPT W29 HM .111 2 Romawi 2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat nomor B29.U /378 HK AJF 9 Romawi 2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owibowo Sarjana Hukum nomor induk advokat 011 strip 05969 ADP strip KAI strip 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Ya, dasarnya adalah tadi pertimbangannya tadi yang Undang-Undang Nomor 18 ya 2013 tentang advokat ya, dengan uraian tadi ya. Dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo salah ketik mana gitu. Oh iya, Owibowo ya. Ini salah ketik yang dikasih saja ya. Ini dokumennya ada dari Pengadilan Tinggi sini. Ya, jadi yang benar adalah Owibowo. Maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Selanjutnya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terakhir, pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan kepada hakim atau ketua majelis di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam memimpin sidang untuk teguh dan konsisten berpedoman dan berpegang pada hukum acara dan pedoman teknis yudisial, tidak goyah dan selalu tegak terhadap ancaman dan intimidasi dari siapapun, dan mengoptimalkan dan mengevaluasi pengamanan internal serta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pengamanan persidangan. Demikian, Jakarta 13 Februari 2025, juru bicara MA Yanto. Jadi demikian ya. Baik, kita sudah mendengarkan siaran pers dari juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami beri kesempatan untuk teman-teman wartawan menyampaikan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal media.
Silakan. Silakan 1, 2 perempuan, 3. Oke, silakan Pak. Mic-nya pakai mic. Tes. Aku dimatikan dulu. Anak di rekam. Tes. Oke. Izin Pak, dengan hakim dari mediasi channel Pak, dengan adanya ini konferensi pers ini, apakah ini sama halnya misalnya dengan putusan yang bersifat inkrah tentang ini pencabutan atau pembekuan bas berita acara sumpah tadi, ataukah masih bisa dilakukan upaya hukum oleh yang bersangkutan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan yang membekukan itu Pengadilan Tinggi Banten, dan yang pertama tadi yang RAN itu Ambon ya. Artinya dia bersumpah dulu waktu menjadi advokat itu di Pengadilan Tinggi Ambon. Nah, setahu kita itu dia itu tidak berKTP Ambon, tapi bersumpahnya di sana, sehingga dia lari ke sana untuk hanya sekedar mengambil sumpah atau biar diangkat jadi advokat. Pertanyaannya, apakah tidak sama, tidak standar peraturan di Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah seorang advokat, sehingga dia tidak berdomisili di sana, sehingga tapi dia lari ke sana untuk bersumpah. Mungkin satu lagi Pak, kalau perlu diperkenankan. Boleh, silakan. Dengan adanya ini, apakah akan dilakukan revisi SKMA, dalam hal ini SKMA 073 terkait dengan penyumpahan advokat, SKMA 73 2015, apakah akan direvisi? Gitu aja Pak, karena terkait adanya kegaduhan ini Pak. Makasih. Oke. Yang kedua, silakan. Oke, baik Pak, saya Abid dari Kumparan.com. Ini saya ingin bertanya untuk kedua kasus yang dirilis hari ini. Yang pertama itu yang soal di PN Cikarang di Tambun itu, kalau kemarin kalau kata Menteri ATR BPN kan ini melangkahi prosedur dan hari ini dibantah gitu ya. Tapi kan kalau saya dengar itu tadi yang sependengaran saya setelah surat tadi dilayangkan ke BPN tidak pernah ada tindak lanjut. Nah itu apakah tetap boleh dilakukan eksekusi Pak walaupun tidak ada tindak lanjut dari BPN gitu? Karena kalau yang saya tangkap kan memang harus lewat BPN dulu pengukuran tanahnya, baru setelahnya dieksekusi. Nah setelah itu ada dua pertanyaan untuk yang di PN Cikarang ini. Kemarin udah dituntut PN Cikarang untuk tanggung jawab gitu karena salah eksekusi. Nah itu bagaimana, karena sekarang kan udah dibantah bahwa melangkahi prosedur, jadi apakah akan tetap bertanggung jawab PN Cikarang atau gimana? Lalu soal yang tadi Rasman itu, apakah tingkah laku Rasman dan Firdaus ini menurut mata FA itu mempermalukan profesi advokat dan hukum itu sendiri Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, yang ketiga perempuan. Masih buat satu. Iya, selamat siang Pak, saya Amel dari Tempo. Mau bertanya mengenai yang terjadi di PN Jakarta Utara. Nah itu kan tadi sudah dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Ambon mencabut bas advokat saudara Rasman dan apa namanya Firdaus ya. Nah itu kalau lihat di dasar hukum kan tadi katanya undang-undang tentang advokat, tapi kalau kita baca sepintas tidak ada yang menyatakan bahwa pengadilan bisa membekukan bas advokat itu. Nah apa boleh dijelaskan lagi Pak soal dasar hukumnya itu apa? Kemudian ini kan bas ini kan pencabutannya hal yang baru ya bagi media itu. Nah apakah sebelumnya pernah dilakukan praktek serupa gitu? Karena kan kita tahu bahwa sejumlah advokat pernah terjerat masalah hukum, bahkan dipidana. Yang baru-baru ini kan pengacara Ronald Tanur, Rizal Rahmat juga terjerat kasus tapi basnya tidak dicabut. Kemudian kalau kita berkaca kembali saat kericuhan itu kan sidang sudah ditutup, majelis hakim sudah mengetuk palu dan sudah keluar dari ruangan. Apakah tindakan Firdaus dan Rasman itu masih bisa disebut sebagai contempt of court? Kemudian yang terakhir sedikit berbeda topik, untuk rekrutmen calon hakim agung dan hakim ad hoc kan KAI sudah bilang tidak bisa melaksanakan.
Nah, kalau dari Mahkamah Agung sendiri bagaimana menyikapinya dan strateginya seperti apa untuk menutup kekurangan hakim ini? Terima kasih. Oke, 3 penanya sudah kita dengarkan bersama. Yang pertama hakim dari Media Channel ya. Ada 3 poin yang ditanyakan ke kita. Yang pertama mengenai yang mulia, apakah yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum terhadap SK atau penetapan dari KPT. Yang kedua, itu KTP-nya Rasman tidak punya Ambon ya menurut saudara ya. Yes, Tapi sepengetahuan mereka tapi kok bisa dilantik di Ambon, disumpah di Ambon. Terus yang ketiga, apakah Mahkamah Agung akan melakukan revisi terhadap SK KMA 73 2015 ya tentang penyumpahan advokat. Mungkin itu dulu yang mulia. Ya. Jadi kalau tidak, apakah dia punya KPT Ambon itu kan tadi kan dimungkinkan tidak punya KTP Ambon gitu ya. Baru persangkaan. Baru persangkaan ya. Ya, tapi yang pasti kan dilantik di sana. Karena dilantik di sana, disumpah di sana, ya tentunya yang berwenang untuk menganulir sumpah ya yang menyumpah. Dalam hal ini adalah PT Ambon, ya PT Ambon. Nah dasarnya adalah tadi udah diuraikan di sini banyak banget ya. Kalau kita bacakan lama ini dasarnya itu ada pertimbangan di sini. Nanti bisa dilihat ya sama sudah kita share juga. Share ya, nanti di share ya alasan-alasannya pertimbangan ini ya. Di antaranya kalau disumpah itu akan menjaga martabat ya, kemudian integritas dan sebagainya. Tapi lengkapnya udah ada di sini ya, udah ada di sini. Terus apa lagi Mas? Yang apakah bisa dia melakukan upaya hukum? Ya saya tidak komentar karena itu kan putusan lembaga saya, kita komentari. Oh punya saya jangan, tidak bisa aja, dia kan tidak bisa. Kecap mesti nomor 1 kan. Ya ini karena produk kita, saya komentari. Ya yang kedua dari Hafid Kumparan, prosedur tindak lanjut BPN itu kan ketika BPN tidak meskipun disuratin gitu ya, tapi tidak hadir, apakah tetap harus dilakukan eksekusi? Ya begini, jadi kan prosedurnya seperti itu. Jadi ada pedoman teknis eksekusi yang dikeluarkan oleh Dirjen ya. Iya. Itu jelas prosedurnya antara lain. Lah kalau kita mengacu surat menyurat ini, ya, ini ada surat menyurat ya, ini permohonan untuk konstatering ya, konstatering. Udah diberi surat, udah ada yang terima, tapi hari-harinya dia nggak datang. Demikian juga surat untuk pendaftaran pemblokiran ya, ini sudah dikirimkan, ya, tapi juga tidak dilanjuti. Nah, seperti ini. Ya artinya sebenarnya prosedur sudah dilalui. Nah, kalau tidak hadir dan tidak dilanjuti, ya saya nggak tahu. Yang tahu kan dari sana. Tapi intinya, nah ini lembaga Mahkamah Agung sudah minta klarifikasi kepada PN Cikarang ya, dalam melaksanakan eksekusi. Apakah tahapannya sudah dilalui atau belum? Nah ternyata inilah jawaban PN Cikarang dengan menyertakan evidence seperti ini. Ya, jadi kalau kemarin dibilang tidak pernah melibatkan, tidak ini, nah ini evidence-nya. Ya ini tanggal 31 Agustus tahun 2022, kemudian yang ini 14 September tahun 2022 ada prosedurnya dipenuhi ya, seperti itu. Ya. Lain lagi? Apa ya, tingkah laku Rasman ya, apakah itu dianggap merusak wibawa advokat maupun ya, ini udah dipertimbangkan di sini ya. Hanya ini nanti boleh dibaca aja. Ya. Silakan nanti di penetapan KPT ya. Itu saya titik komanya ada di sini, kalau nanti saya jawab lebih baik sini dan silakan nanti dibaca. Kalau yang soal pertanggungjawaban, iya, PN Cikarang diminta pertanggungjawaban untuk apa istilahnya mengenai eksekusi itu. Oke, kalau boleh nambah satu lagi soal tadi Pak, tadi dibacain SHM nomor 325 itu atas nama Abdul Hamid. Nah itu apakah versi MA atau versi PN Cikarang? Artinya SHM itu udah dibandingkan sama Abdul Hamid. Ya tadi kan disebutkan tadi ya, pembuktian hak pilih ya, dan lain sebagainya kan sudah saya bacakan tadi. Nah kalau memang prosedurnya sudah dipenuhi, sudah sesuai SOP,
Kan kalau kalau memang betul prosedurnya udah dilalui sesuai dengan SOP dengan evidence ini, ya apa yang dimintai pertanggungjawaban, kecuali menyimpang gitu loh. Nah, sepanjang semua tahapan sudah dipenuhi, artinya kan sudah sesuai dengan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat jawaban dari KPN Cikarang yang disertai dengan dokumen evidence ini, nah ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis gitu, tentang eksekusi yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum. Ya. Ini kalau memang ini prop seperti ini ya. Kalau yang soal SHM tadi, nomor 325 tadi kalau nggak salah dibacain atas nama Abdul Hamid. Nah itu apakah berarti SHM versi MA, SHM itu nomor 325? Dan ini kan di permohonan ya, di permohonan dan di perkara ya Mas, Iya. yang kita sebut ya, Ya. secara utuh. Nanti bisa dibaca Jadi juga. ini mengenai rilis kita kan mengutip atau mengkonfirmasi dari PN Cikarang. Jadi untuk lengkapnya dan kepastiannya sebenarnya dari putusan itu kalau yang Mas tanyakan ya. Yang lain, Pak. Oke. Kemudian Amel dari Detikom Pak? Tempo ya, Amel dari Tempo. Sebenarnya hampir mirip yang mulia dengan Iya. pertanyaan dari dua orang teman tadi, tapi yang berbeda adalah mengenai dasar hukum katanya. Dasar hukum pembekuan ini tadi disebutkan undang-undang, tapi dia tidak sempat baca itu. Ya, Ah, ini udah ini Mbak. A, B, C, D, E, dan ini banyak ya, kalau kita baca lama-lama ya waktunya ya, kemudian juga saya puasa ini ya, jadi ini banyak banget ini, nanti bisa dibaca, boleh dibaca di sini ya, ini jadi penetapan dari Iya. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Aroyiduhu Waruhu gitu ya, nanti bisa dibaca ini pertimbangannya lengkap ya. Oke. Kemudian mengenai ini hal baru, mungkin itu memang baru kali ini kita lakukan ya, atau sebelumnya sudah ada. Nah itu yang ditanyakan oleh Amel. Apa Bang? Pembekuan berita acara sumpah ini. Ya, kalau dulu zaman ada Menteri Kehakiman dulu ya pernah ada itu kan, nggak Iya, salah ya, iya. yang kalau nggak salah itu Iya. kalau menterinya Kehakiman Ismail Saleh. Jadi pernah dilakukan Ada itu dulu. ya. Nanti Tapi bisa saya kita lupa, cek sama-sama. saya lupa kalau kepastian. itu dulu ada itu kalau salah. Iya. Tapi yang lain ya saya belum tahu saya apakah setelah itu ada atau enggak, saya kurang tahu ya. Apakah ini yang pertama atau tidak, saya juga kurang ingat karena wilayah Indonesia dan juga mungkin informasinya nggak nyampe ke kita ya. Iya. Terus Amel juga menanyakan mengenai perbuatan mereka itu kegaduhan itu dilakukan setelah sidang ditutup, apakah itu contempt of court atau tidak, katanya yang mulia. Iya. Kita sebenarnya sudah menyampaikan itu contempt of court ya kemarin. Iya, betul. Ya. Terus ini seleksi calon hakim agung keluar dari tema rilis hari ini. Apa? Ditanyakan anggarannya sudah dinyatakan oleh KY, gimana katanya gitu kan, nggak ada anggaran, bagaimana sikap Mahkamah Agung? Iya. Oh, yang calon CH ya? CH. Ya. Karena KY sudah ditambah anggaran, apakah kemudian seleksi hakim agung jadi dilaksanakan begitu kan? Nah, Tidak tunggu aja. itu yang bisa jawab ya Komisi Yudisial. Bisa ditanyakan ke sana. Apakah dengan penambahan anggaran ini kemudian bisa lanjut seleksi atau tidak? Ini karena itu domainnya KY ya. Saya nggak bisa menganti-anti, saya tidak bisa nebak-nebak. Apakah karena sudah ditambah anggaran otomatis jadi seleksi atau tidak, saya nggak tahu. Nanti bisa ditanyakan ke KY Mbak Emel ya. Iya. Oke, tadi ada dua orang penanya yang belum kata kesempatan. Oh, banyak lagi ya. Oke, kalau Pak, si Mbak dari mana Mbak? Aku dari KIS Pagi Indosiar, Pak. Oke, terus Dari antara antara ini detik kok. detik. Kumaiti. Oke, Pak. Oke, silakan. Surat tolong bantu catat. Aku Siva, Pak. Bapak? Sifat dari Siva dari KIS Pagi Indosiar. Untuk tadi dua pengacara Dr. Ram sama Firdaus kan dibutuhkan ya Pak SK-nya. Mungkin itu sampai kapan sih Pak? Ada jenjang waktunya nggak sih untuk itu? Dan kedua aku mau nanya, tapi beda tema dari rilis hari ini tentang putusan sidangnya HRP Inggris hari ini yang menjadi 20 tahun. Apakah
putusan itu sudah tepat, karena kan imbauan dari Presiden itu harusnya dihukum 50 tahun, ya kan? Mungkin kalau dari MA sendiri bagaimana sih Pak? Karena kan itu sudah merugikan negara ya. Terima kasih. Oke, baik Mbak Syifa dari Baginda. Dari KIS pagi. Kamu kis-kisi. Kis ya. Oke, terus Mas dari Antara. Baik, selamat siang, saya Fat dari Antara. Melanjutkan dari pertanyaan Mbak Mel Tempo tadi soal seleksi calon hakim agung, kalau seandainya memang tidak bisa dilakukan karena eksistensial itu, apakah di MA sendiri itu ada terganggu, Pak Yanto? Apakah dengan tidak dilakukannya seleksi calon hakim agung, bagaimana nanti MA menyikapinya? Oke, baik. Oke, makasih Mas Pak. Kemudian dari Detikom. Selamat siang Pak, saya Adi dari Detikom. Mungkin melanjutin pertanyaannya Syifa soal pembekuan ini akan ada batas waktunya atau enggak, dan apakah bisa melakukan Rasman dan Firdaus ini bisa melakukan upaya banding terkait dengan pencabutan bas tersebut? Itu yang pertama, itu secara regulasinya. Lalu yang kedua, untuk tadi kan sudah dibekukan basnya, bagaimana nasib kasus-kasus yang berjalan yang saat ini dikuasai hukumi oleh Rasman dan Firdaus? Saat ini kan mereka juga ada kasus yang ditangani. Terima kasih. Oke, satu lagi dari Hukum ID, Insan. Hukum ID, ya Insan. Tadi yang Bapak bilang ini sudah dibekukan atau dicabut basnya. Apakah nanti Mahkamah Agung akan membuat himbauan kepada organisasi advokat atau sebagainya? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya kira sudah cukup nih 4 orang penanya dari teman-teman media yang mulia. Tadi beberapa hal sudah terjawab sebenarnya, tapi ada pengulangan-pengulangan. Yang pertama dari Syifa mengenai batas waktu ya, batas waktu pembekuan, dan mengenai sidang HPMU ini keluar dari tema rilis kita. Ya, ya pembekuan ini, jadi kalau kita lihat penetapan itu ya, menetapkan membekukan berita acara sumpah advokat nomor W29.U garis miring 378 garis miring HK strip ADF garis miring 9 garis miring 2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owi Wobo sarjana hukum nomor induk advokat 011-0599 garis miring ADF strip KAI garis miring 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi kalau lihat di sini tidak ada batas waktu sampai berapa, pokoknya intinya dibekukan seperti itu. Ya. Oke, mengenai mungkin katanya 20 tahun ya Bu ya. Ya, saya nggak boleh komentar terhadap perkara yang sedang berjalan. Hakim dilarang, baik itu yang sedang berjalan maupun tidak ya. Masalah adil atau tidak ya biar masyarakat yang menilai gitu ya. Kami nggak bisa komentar. Kita tidak bisa mengomentari produk kita sendiri. Okay. Baik, kemudian dari Antara, Mas Pak, ya masih seleksi calon hakim agung nih lagi. Gimana tidak ada calon hakim agung atau seleksi ini apa mempengaruhi, intinya mempengaruhi kinerja Mahkamah Agung nggak gitu kan? Ya, kalau beban pekerjaan menjadi tambah gitu. Yang tadinya misalnya kalau perkara 100.000 hampir kena kepala ya. Kalau perkara 100.000 dengan diselesaikan oleh 10 orang dengan 15 orang kan ringan kalau 15 orang gitu aja. Jadi ya menambah beban saja, tapi tetap bisa dijalankan ya. Tetap hanya mungkin sidangnya bisa lembur ya, bisa tiap hari seperti itu. Nah, intinya pengaruhnya ya menambah beban kerja para hakim agung karena jumlahnya berkurang itu aja. Oke, yang ketiga dari Mas Adi dari Detikom, pertanyaan pertama sama ya, sudah terjawab di pertama maupun menjawab tadi batas waktu dan ada upaya hukum atau tidak ya tadi. Boleh nggak upaya banding secara regulasinya? Tadi kan yang mulai sudah tanggapi bahwa tidak berani atau ini
dianggap nanti membela penetapan internal kita kan gitu. Jadi silakan aja gitu kan ditafsirkan. Yang kedua mengenai yang sudah ditangani oleh, ada perkara-perkara yang sedang berjalan ditangani oleh mereka, bagaimana itu? Ya, saya tidak bisa komentar. Yang bisa komentar ya beliau yang bersangkutan, ya. Saya nggak bisa komentar ya. Oke, yang dari Mas Insan, ya, Mas Insan ini, apakah Mahkamah Agung akan menghimbau organisasi-organisasi advokat untuk istilahnya mengenai pembekuan dari berita acara sumpahnya dua advokatnya? Ya, kalau MA menghimbau kepada jajarannya ke bawah, seperti tadi, ya, dengan tegas tadi menghimbau kepada 4 peradilan, ya. Baik itu peradilan umum, peradilan agama, militer, tun, dihimbaunya seperti itu tadi, untuk tegas ya, seperti itu tadi. Jadi minggunya ke situ, ya. Tadi belum dijawab, Pak. Dengan Ada revisi SKMA pasal 2015, terus tambahan dikit, apakah penyumpahan advokat oleh OA itu, apakah dengan maraknya penyumpahan oleh berbagai banyaknya OA atau organisasi advokat ini, apakah MA dalam hal ini akan memastikan bahwa OA yang memiliki badan hukum ataupun yang memiliki badan hukum yang akan disumpah gitu, ataukah seperti apa? Ya, tentunya kan kalau dia seperti itu kan harus melalui rapim dulu. Ya, nanti kebijakan Ada kebijakan pimpinan ya, sampai detik ini. Seperti misalnya kalau revisi SKKMA tadi ya. Iya. Nah, kenapa ditanyakan mau revisi? Ya nggak dengan adanya kegaduhan misalnya. Ya, ya yang sekarang jangan jadi pertanyaan yang bermasalah itu SKKMA-nya apa-apanya gitu. Kecuali kalau SKKMA-nya itu kurang sempurna, kurang ini, ya mungkin revisi ya. Tapi kalau SKKM-nya udah bagus, ya untuk apa revisi kan, gitu kan? Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke ya, terima kasih teman-teman semua, sudah dikasih ini minum. Ya, oke. Ya, nanti evidence-nya boleh baca. Ya, kalau butuh bukti-bukti untuk melengkapi berita seperti misalnya penetapan KPT atau yakin PN Cikarang itu surat pengulasnya bisa minta ke kita ya. Terima kasih kehadiran semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.